Setelah kejadian Perang Badar, di mana kemenangan berada di tangan umat Islam pada tahun Hijriah, di tahun ketiga, kaum Quraisy, kafir-kafir Quraisy yang ada di Mekah ingin melakukan pembalasan dendam, ingin mengangkat marwah kafir Quraisy pada waktu itu, maka mereka melakukan serangan balik di tahun ketiga Hijriah. Seluruh kekuatan kafir Quraisy dia gabung, maka datanglah mereka ke Madinah ingin membalas dendam. Pimpinan pada saat itu Perang Badar dipimpin oleh Abu Sufyan yang tak lain adalah sepupu satu kalinya Nabi, dan panglima perangnya salah satu diantaranya adalah Khalid bin Walid. Saudara sekalian yang saya hormati, pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan sebanyak 1.000 orang, sementara kafir Quraisy membawa pasukan 3.000 orang. Dalam perjalanan menuju ke Jabal Uhud atau Gunung Uhud, di perjalanan di tengah jalan ternyata dari 1.000 pasukan Rasulullah ada 300 orang yang membelot, ada 300 orang yang kembali yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay mengambil 300 pasukannya dan menyatakan diri mundur, tidak membantu Rasulullah padahal tadinya ingin membantu. Inilah kaum munafik yang tadinya mengimani Rasulullah. Dalam perjalanan menuju medan perang, 300 orang dia pengaruhi lalu kembali ke Madinah, sehingga Rasulullah pada saat itu tinggal lagi 700 orang akan berhadapan dengan 3.000 orang. Dalam 3.000 orang ini lengkap pasukannya, termasuk perempuan ada di dalamnya, kafir-kafir Quraisy yang dipimpin oleh Hindun yang tak lain adalah istrinya Abu Sufyan. Hindun ini melakukan pembalasan dendam. Bapaknya meninggal pada Perang Badar, suaminya meninggal pada sepupu sekalinya meninggal pada Perang Badar, termasuk saudara kandung kakak laki-lakinya. Maka datanglah mereka, dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diyakinkan oleh kaum muda, kira-kira kalau zaman sekarang kaum milenial, ya Rasulullah, kita sambut di luar kota, jangan kita perang di Madinah. Kenapa? Kalau kita perang di Madinah, kaum perempuan jadi korban, anak-anak jadi korban. Lalu bagaimana? Sahabat-sahabat muda mengusulkan kita sambut mereka supaya mereka berpikir kita tidak gentar atas pasukan mereka. Maka disambutlah. Di perjalanan ini 300 orang mundur dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, tapi Rasulullah tetap melanjutkan dan terjadilah peperangan di Jabal Uhud. Kalau kita kenal dengan perang Uhud, Rasulullah berpesan kepada 50 kaum pemanah. Ya kalau kira-kira sekarang perang modern, sniper. 50 pemanah jitu ini dinaikkan ke dalam gua Uhud, Gunung Uhud. Kalau Bapak pergi umroh, ada di atas bukit-bukit itu. Rasulullah berpesan kepada 50 orang ini, menang atau kalah, jangan kau tinggalkan ini. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh tinggalkan tempat. Majulah ke medan perang. 700 melawan 3.000. Berkat strategi perangnya Rasulullah, alhamdulillah kocar-kacir pasukannya Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Pedang dikalahkan oleh panah. Akhirnya kocar-kacir pasukannya. Apa yang terjadi? Ketika sahabat melihat yang ada di atas bukit ini, melihat kemenangan sudah ada di bawah, sahabat-sahabat memperebutkan ghanimah atau harta rampasan perang. Terbujuklah 50 orang ini. 50 orang ini meninggalkan pesan Nabi, melupakan pesan Nabi. Ajak musalai, jangan kau tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Menang atau kalah jangan tinggalkan. Tapi apa hendak dikata? Godaan dunia terlalu membius mereka. Akhirnya apa? 41 sahabat turun meninggalkan bukit Uhud, tinggallah 9 pemanah. Melihat kekuatan ini tinggal 9 yang ada, sniper yang ada, Khalid bin Walid melihat peluang menang. Akhirnya apa? Khalid bin Walid putar balik pasukannya. Kemudian menyerang umat Islam dari belakang. Tidak ada lagi pertahanan umat Islam yang merupakan ahli-ahli panah. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya Islam sudah menang, tapi karena tergoda harta ghanimah, harta rampasan perang, meninggalkan pesan Rasulullah, terbalik keadaan. Kaum Quraisy
yang dipimpin oleh Abu Sufyan berhasil mengocar-acir pasukan orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terpukul mundur, dikejar. Bahkan Rasulullah dalam riwayat ada isu yang beredar, Rasulullah wafat. Abu Bakar loyo. Ali bin Abi Thalib pun sudah mulai turun semangatnya. Tapi ada Anas yang memberikan semangat kembali. Saudara-saudara sekalian, apakah ketika Rasulullah wafat kalian kendor semangatnya? Ayo mari kita susul. Ada dua pilihan kebaikan. Dua pilihan kebaikan, satu di antaranya yang harus kita pilih. Dua pilihan kebaikan, apa itu? Menang atau mati syahid. Mereka bangkit semangatnya. Lalu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sekalian, dia datang. Lalu sahabat ini mengambil bendera itu. Dia mengambil bendera, lalu dia angkat. Lalu dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Bendera ini yang kita kenal sekarang dengan nama Al-Ra'ya atau Al-Liwa. Bendera ini merupakan simbol persatuan. Lalu dia berteriak. Sahabat ini berteriak. Namanya Mus'ab. Dia berteriak, saudara-saudara sekalian, Rasulullah tetap hidup. Rasulullah masih berada di tengah-tengah kita. Sahabat kemudian berbondong-bondong menuju ke arah bendera itu. 12 di antara sahabat yang mengawal Nabi. Tapi apa yang terjadi? Anak muda yang memegang bendera ini, ya, kemudian ditebas tangannya. Tangan kanannya putus. Kemudian dia pegang tangan kirinya, tetap mempertahankan bendera tauhid itu sebagai persatuan umat Islam. Ditebas pula tangannya, putus kanan, putus kiri. Lalu tangan kedua-duanya yang sudah tidak ada jarinya, dia pegang bendera persatuan itu, yang kalimat tauhid. Lalu orang yang melihat kafir Quraisy ini, dia sadar bahwa bendera ini adalah simbol kemenangan orang Islam. Bendera ini merupakan simbol persatuan umat Islam. Setelah dia lihat mushaf ini, dia pegang, lalu ditombak dadanya, meninggal dunia. Sahabat pada saat itu kocar kacir, termasuk yang jadi korban pada saat itu Hamzah radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jengkelnya Hindun, dia iris telinganya, dia belah dadanya, dia ambil jantungnya Hamzah, dia gigit. Tapi dengan izin Allah, Hindun tidak bisa melukai jantung Hamzah. Rasulullah melihat sendiri dengan mata kepala, pamannya diiris telinganya, dibuka dadanya, diambil jantungnya. Rasulullah hanya sedih melihat kejadian ini. Setelah perang selesai, sahabat ingin mengejar, kafir-kafir Quraisy ingin mengejar naik ke Bukit Uhud, tapi sahabat sudah berkumpul di situ. Akhirnya kafir Quraisy mundur dan melakukan pesta kemenangan kembali ke Mekah. Ketika selesai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat korban-korban perang. Salah satu di antara korban perang tadi adalah sahabat Nabi, anak muda yang putus kedua tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini sambil meneteskan air mata dan berkata, Mus'ab, kamu pemuda yang paling gagah di Madinah. Tidak ada yang kalah gagah kamu. Rambutmu selalu rapi, pakaianmu selalu bersih. Hari ini engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dukanya Rasulullah, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat tutup badannya. Tapi sayang seribu sayang, kain yang menutup tidak cukup. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Akhirnya Rasulullah memilih tutup dengan kain kepalanya. Kakinya ambil ke semak-semak, tutup semak-semak kainnya, kakinya. Sidang Jumat yang saya muliakan, ini kisah perang Uhud. Kejadiannya 1400 tahun yang lalu. Tapi bisa jadi kejadian ini akan terulang dalam arti sifat-sifat manusia. Apa sifat-sifat manusia yang kita pelajari dalam perang Uhud ini? Satu, ternyata di tengah-tengah kita ada kafir Quraisy, ada kaum-kaum munafikun. Siapa? Yang diwakili oleh Abdullah bin Ubay. Sudah perjalanan menuju medan perang, ternyata ada godaan. Akhirnya apa? Berkhianat. Dan tidak sedikit di antara kita meninggalkan amanah Rasulullah. Ketika sudah di atas medan perang, ketika sudah di Jabal Uhud,
Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi jangan kau tinggalkan tempatmu. Ternyata godaan dunia datang, akhirnya menyilaukan mata. Apa yang terjadi? Kita ini godaannya apa? Jabatan. Kita ini godaannya apa? Dunia. Dunia itu godaannya apa? Harta, pangkat, jabatan, wanita. Nah, kita lihat berapa banyak orang melalaikan kehidupan ibadahnya untuk mengejar kehidupan dunianya. Sementara kita yakini wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Coba kita lihat, Pak. Hari ini saja. Sibuk sekali Ki itu. Sehingga apa? Tiap Jumat terlambat Ki. Coba Maki. Hari Jumat saja Anda lantak ibadah. Hari Jumat saja solat, 5 waktu tidak ada. Hari Jumat saja. Lalu itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Coba Maki lihat nanti yang terlambat ini. Pasti itu tonjol paling cepat pulang. Dunia kita kejar. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Kecil. Tapi bagaimana Allah mau kasih Ki kalau sholat Jumat saja kita selalu terlambat. Dan anehnya kita merasa tidak malu. Tiap Jumat kita selalu terlambat. Selesai sholat Jumat kita langsung lompat. Padahal saudara-saudara sekalian, dunia ini hanya tipu daya semata. Kalau di dunia Pak susah, insya Allah tidak susah Ki selama-lamanya. Pegawai Bank BNI dikasih pindah ke Selayar. Bapak tidak suka pensiun dini, tidak ada urusan. Ya, dikasih pindah ke pulau yang sangat terpencil. Sudah, saya pensiun dini, tidak ada urusan, berhenti. Saya pulang kampung jadi petani, tidak kenapa. Tapi kalau bapak sudah masuk kubur, senang tidak senang, mantang kok bos. Lalu berapa banyak orang yang kejadian seperti ketika perang Uhud. Gara-gara ghanimah harta rampasan perang, perintahnya Rasulullah ditinggalkan. Dia kejar dunia. Dia lupa akhiratnya. Solatnya tidak beres. Ini yang selalu saya istilahkan. Setengah mati cari uang. Dari pagi sampai malam dia cari duit. Alhamdulillah. Karena capek dia lapar. Tapi alhamdulillah lagi. Setelah lapar ada duit tahu nak dapat. Anehnya setelah ada duitnya dia pergi beli nasi bungkus. Tapi gilanya setelah dia dapat nasi bungkus, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang selalu terlambat dalam ibadah karena dibodoh-bodohi oleh kehidupan dunia. Apa Allah larang kita cari dunia? Tidak. Apa Allah larang kita untuk kaya? Tidak. Rasulullah cari nafkah. Sebelum beliau menikah dengan Khadijah, beliau adalah eksekutif muda. Silahkan jadi apa saja. Bahkan Allah dalam Al-Quran menjelaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau kau saya tunjukkan bisnis, perniagaan, usaha, tidak pernah kau rugi, kau akan beruntung selama-lamanya dan kau jauh dari azab Allah. Allah tanya kepada kita, Bapak mau enggak bisnis yang tidak pernah merugi? Pasti jawabannya mau Ustaz. Kata Allah, kalau kau mau, tu'minuna billah, berimanlah engkau kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah engkau di jalan agama Allah. Dua, silahkan jadi pegawai bank. Pegawai bank yang beriman. Bagaimana pegawai bank yang beriman? Begitu sudah dengar mengaji, gelisah hatinya kalau tidak datang ke masjid. Ini cepat keluar tapi ambil rokok, keluar tempat parkir merokok. Bukan segera datang ke masjid. Tabe kate mohon maaf. Ini gunanya dakwah supaya ada perbaikan. Tapi pun nakikana ji kucini tompi na kucini ki. Berarti bapak sudah mati hatinya. Kaswatul qalbi, maka doati. Ini yang Allah sindir dalam Al-Quran. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau sampaikan nasihat atau tidak, sama saja. Singkam malik baji la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Kalau sudah dengar dakwah tidak ada perubahan setelah pulang kita, sebaiknya kita periksa itu. Tidak ada salahnya kita pergi ru'yah di Rita. Kalau dinasehati tidak mempan, sampaikan ayat tidak mempan, sudah ada rusak under delta. HP dicas, tidak mau penuh baterainya, pandrak itu HP tak Pak. Maka kita biasa ambil tindakan apa? Bawa ke tempat servis. Ternyata sudah servis masih rusak, biasanya kita beli, kalau perlu kita ngutang kredit. HP
yang tidak ada gunanya nanti di akhirat ketika hanya dipakai maksiat. Begitu gelisahnya ketika dia sudah tidak on, ketika kita sudah tidak bisa fungsikan. Hati tak yang kita pakai akan selamatkan kita dunia akhirat ketika dakwah sudah tidak mempan. Nauzubillah min zalik. Termasuklah syarat yang ketiga, bisnis yang berniaga dengan untung dan tidak pernah merugi, kata Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan agama Allah, amwal anfus, dengan harta dan jiwa mereka. Akhir-akhir ini semangat jihad kita para muncul, Pak. Bagaimana kejadian Rasulullah ketika perang Uhud? Sahabat Rasulullah yang pegang bendera rela meninggal demi apa? Mempertontonkan dan menaikkan tegaknya kalimat tauhid. Ada tulisan la ilaha illallah. Orang bilang kan itu simbol Ustaz. Baik, saya kasih contoh kalau kita anggap simbol. Kasih ke fotona bapak tak sama fotonya mama tak, kan simbol gitu. Toh baru di depan tak kuinjak-injak kuludai. Bagaimana kira-kira persan tak? Fotona patemu, fotona bapak, fotona mama, pak injak-injak. Pasti sebagai anak Pak, pasti bapak tersinggung dan mau mati untuk itu. Bagaimana dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang diperjuangkan oleh Rasulullah? Berapa banyak orang yang wafat berperang, saudara kandung. Awal-awal Islam saudara kandung berperang supaya apa? Tegaknya kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak pada zaman awal-awal Islam anak bapak bertempur lebih apa? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini di penghujung akhir hidup kita Rasulullah menjelaskan, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya, Nabi jamin pasti kau masuk surga. Ketika sakaratil maut, tidak ada yang bisa tolong kita. Mana kepala cabanta, mana kapolres, mana polisi tentara, tidak ada bisa nolong kita kecuali kalimat la ilaha illallah. Jihad kita bagaimana? Jangan makin juga ikut-ikut jihadnya dengan cara apa? Marah-marah dan ikut-ikut. Jihad kita ayo sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan apa fungsinya kalimat tauhid itu. Sampaikan apa fungsi simbol-simbol itu. Supaya anak-anak kita pandai menghormati simbol-simbol dalam Islam. Sidang Jumat yang saya muliakan. Pada akhirnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu keluar dari ini, mengambil iktibar pelajaran dari khutbah yang ringkas ini. Pelajaran khutbah ringkas ini ternyata banyak godaan-godaan ketika kita ingin menuju kebaikan. Contoh dalam perang Uhud yang kita dengarkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, tapi apa daya godaan dunia lebih keras. Oleh karena itu lawan ketika menghadapi godaan-godaan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menutup ampunannya. Alhamdulillah Allah masih membuka peluang. Banyak dosamu, ampunan Allah jauh lebih bagus. Kalau selama ini selalu berjumat selalu terlambat, ayo sambut panggilan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Aku cinta kepada hambaku yang bertobat. Maka bertobatlah. Mudah-mudahan bulan depan, pekan depan, Jumat depan kita lebih awal. Bahkan dalam surah Al-Jum'ah dijelaskan, bukan cuma datang lebih awal sholat Jumat, tapi apa? Dalam Al-Quran sudah jelaskan Al-Jum'ah, datanglah engkau ke masjidku pada hari Jumat dengan berpakaian yang indah. Itu Quran yang minta pakaian yang indah. Ada yang bilang susah orang bawa gamis Ustaz, susah orang bawa baju koko pergi sholat Jumat. Oke, masuk sediakan, kajauhi rumahnya. Tapi aneh, sepeda bisa dibawa di mobilnya, reket bisa dibawa di mobilnya, karena bila mau pergi lanjut main tenis. Gamis tidak bisa dibawa. Itu berarti kita kalah dengan godaan setan. Solusinya adalah ketika ada godaan setan, memang tempatnya manusia khilaf dan salah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dikejar oleh api, makin dekat makin besar, makin dekat makin besar, makin dekat makin membesar. Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapa itu yang kejar saya?" Jibril menjawab, "Itulah setan yang berusaha menggagalkan kebaikanmu." Maka Jibril menganjurkan, bacalah kalimat istighfar untuk melawan itu. Pulang ke ini ternyata tidak ada pengaruh. Sama sekali tidak ada perubahan dan tidak akan perbaikan. Qaswatul qalbi. Itulah keras hati. Obatnya tak lain adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah
dengan banyak mengingatku, maka hatimu akan jadi tenang. Mengingat Allah itu dengan kalimat berzikir, dan salah satu di antara yang paling efektif adalah dengarlah dakwah, lalu sempurnakan dengan memperbanyak kalimat istighfar. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam misturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.